أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi SAW membaca ini di waktu pagi. Raditu billahi rabba, ya Allah aku redha engkau sebagai Rabbku. Wa bil islami dina, dan aku juga redha Islam sebagai agama. Wa bi Muhammadin SAW Nabi, dan Muhammad sebagai Nabi. Yang pertama saya akan jelaskan. Kalimat raditu billahi rabba itu ada di buku zikir. Antum sudah punya buku ini ya, zikir pagi petang ya. Ini dibaca buku zikir pagi petang. Ini di zikir pagi dan petang ada raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Laila, Ibnu Sunni dalam Amalul wal Laila, disahihkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, disetujui oleh Imam Az-Zahabi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh, dihasankan oleh Syekh Albani dan juga yang lainnya. Dibaca di sini, raditu billahi rabba, ya Allah aku redha engkau sebagai Rabb. Kita redha Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, yang mentakdirkan semua yang ada ini. Kita redha. Kita redha juga Allah satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi. Kita redha bahwa Allah satu-satunya zat yang mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, yang wajib kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita redha. Dari kalimat kita redha ini, kita redha dengan semua apa yang Allah tetapkan kepada hambanya. Apa yang Allah putuskan kepada hambanya. Wajib kita redha. Dengan hukum-hukum yang ada juga kita wajib redha. Ini harus redha. Kalau kita sebagai seorang Islam, kita wajib redha. Kalau kita wajib redha kepada Allah, kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kita wajib mentauhidkan Allah. Kita wajib menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Redha kepada Allah. Karena semua milik Allah ini. Langit, bumi, semua milik Allah. Seluruh makhluk ini milik Allah. Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Tapi ingat bahwa Allah itu maha adil. Allah nggak pernah zalim kepada hambanya. Allah itu maha kasih dan sayang kepada hambanya. Makanya harus kita redha. Redha Allah satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi. Redha dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Allah takdirkan kepada kita redha. Jangan ada kemurkaan di hati kita, jangan, nggak boleh. Allah sedang menguji kita. Kalau kita redha, Allah redha. Ketika kita murka, Allah murka atau tidak? Murka. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas radhiyallahu an, Nabi bersabda SAW, inna idhamal jaza ma'idhamil bala, wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum, faman radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala, tergantung dari besarnya cobaan dan ujian. Saya ulangi lagi, tolong dengarkan baik-baik. Tolong dengarkan baik-baik. Nabi bersabda SAW, inna idhamal jaza ma'idhamil bala.
Sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala tergantung dari besarnya apa? Cobaan, ujian yang kita terima. Wa inna Allah ta'ala idha habba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila Allah itu redho atau apabila Allah mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Jadi Allah apabila mencintai satu kaum, Allah uji. Pasti ada ujian, gak mungkin tidak. Tadi sudah saya sampaikan kepada antum, nabi-nabi dicintai oleh Allah atau tidak? Dicintai dan disayangi oleh Allah. Makanya ujiannya banyak para nabi. Antum lihat para nabi, ujiannya berat. Apalagi Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya, ujiannya berat, cobaannya berat ujiannya. Allah cinta pasukan akan diuji. Kemudian Nabi mengatakan SAW, faman radhiya falahu ridha, barang siapa yang redho, maka Allah akan redho. Wa man sakhita falahu sakhat, barang siapa yang murka, maka Allah juga murka kepada orang itu. Maka jangan antum marah ketika dapat cobaan, ujian gempa, sampai roboh rumah kita, jangan marah. Jangan. Ini Allah yang memberikan cobaan. Allah nggak ada ikut campur sama sekali di tangan manusia, tidak. Allah yang kehendaki. Dan di balik itu ada pahala yang besar, ganjaran yang besar, dihapuskan dosa, diangkat derajat. Bahkan kalau dia sabar dan redho, akan dimasukkan kemana? Ke surga. Makanya para ulama pernah mengatakan al-masaibu ni'mah. Para ulama mengatakan al-masaibu ni'mah. Musibah-musibah itu nikmat. Kenapa dikatakan musibah itu nikmat? Karena menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Mengembalikan kita yang tadinya kita banyak dosa, banyak durhaka, banyak kesombongan, dikembalikan kita kepada tawadhu, ketundukan, kehinaan hanya kepada Allah. Yang tadinya kita ini orang-orang yang jahat, kembali dengan cobaan dan ujian itu. Kita hamba, nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Kembali kepada Allah. Itu nikmat. Al-masaibu ni'mah. Makanya perhatikan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini hasan. Jadi disebutkan besarnya ganjaran, besarnya pahala, tergantung dari apa? Cobaan, ujian. Masih dapat cobaan, nggak mungkin enggak. Manusia pasti dapat cobaan, pasti dapat ujian. Sampai dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda SAW, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya akan diberikan ujian oleh Allah. Pasti ujian itu ada. Tapi ujian itu akan mendapatkan apa? Ganjaran. Menghapuskan dosa. Sampai apapun yang mengenai seorang mukmin, apa aja, itu menghapuskan dosa. Dosa kita ini banyak. Maka dengan cobaan ujian ini, alhamdulillah terhapus dosa kita. Selama kita sabar dan, saya ulangi nih, akan dihapuskan dosa kita selama kita sabar dan redho. Sabar dan redho. Perhatikan itu. Jadi besarnya ganjaran tergantung dari besarnya cobaan ujian. Ujian, cobaan kepada kita, itu akan menghapuskan dosa kita. Ada satu hadis Nabi SAW yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda SAW, ma yusibul mu'mina atau muslima min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala haznin, wala ghammin, hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mukmin terkena kelelahan, keletihan, kesedihan, kegundah gulanaan, sampai dia tertusuk duri, itu akan menghapuskan dosanya. Hadis sahih, Bukhari Muslim. Tapi dengan syarat apa? Dia sabar dan redho. Sabar.
Sabar dan redho. Maka musibah yang menimpa kita harus sabar dan redho. Karena kita redho Allah sebagai Rabb kita. Kita redho. Harus redho kita. Dengan musibah itu. Harus redho. Nggak boleh murka. Makanya dilanjutkan dalam hadis Tirmidzi ini. Apa kata Nabi? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. Ujiannya apa aja bentuknya? Macam-macam ujiannya. Kalau ujian, cobaan yang berkaitan dengan keduniaan, kecil, ringan. Tapi kalau udah kaitan dengan agama, berat. Makanya uang itu hilang, kaki sakit, rumah kena gempa, itu kecil. Dibandingkan kalau orang kena musibah dalam agama. Musibah agama berat. Dia nggak kenal dengan sunnah. Tadinya sudah tahu Islam, sudah tahu sunnah, ditinggalkan semuanya. Diganti dengan yang lain. Ini musibah yang berat ini. Sehingga apa? Orang itu sesat, nggak tahu tentang agamanya. Ada nggak yang seperti itu? Ada, banyak. Banyak kiai, banyak tuan guru, banyak juga tokoh-tokoh agama yang sudah diberikan Allah hidayah di atas Islam. Diberikan hidayah di atas sunnah, ditinggalkan itu. Hidup dalam apa? Dalam kegalauan. Hidup dalam kesesatan. Ini fitnah yang besar. Cobaan yang besar. Tapi kalau cobaan dalam dunia kecil. Uang hilang, kaki sakit, atau kena musibah, atau apa. Atau seperti gempa ini. Dibandingkan dengan musibah agama. Dengan musibah dunia, lebih berat musibah agama. Makanya Nabi berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah dalam agama kami. Jangan. Kalau dunia ringan, tapi kalau agama berat. Jelas sampai sini? Jelas? Jelas? Saya lanjutkan hadisnya. Jadi Allah apabila mencintai satu kaum, Allah uji. Allah ini cinta kepada antum sekarang ini. Maka dikasih ujian. Allah cinta kepada antum, dikasih ujian. Kalau enggak dibiarkan. Yang lebih berat lagi kalau dibiarkan terus sampai nanti Allah akan hisab di hari kiamat, disiksa di hari kiamat. Itu berat itu. Ditahan oleh Allah. Makanya Allah kalau cinta satu kaum, dicepatkan dapat ujian di dunia ini. Dengan berbagai musibah. Supaya apa? Di akhirat nggak ada dosanya. Tapi ada orang yang hidupnya aman-aman aja. Ditahan itu. Musibah ditahan. Nanti akan apa? Diberikan di akhirat. Dari kiamat. Berat. Akan diazab oleh Allah Taala. Makanya Allah kalau cinta kepada satu kaum, Allah akan berikan cobaan ujian. Antum diberikan cobaan ujian. Ujian gempa. Ada yang diberikan ujian banjir. Ada yang diberikan cobaan ujian perang. Ada yang diberikan cobaan dibunuh oleh orang-orang kafir. Diusir dari negerinya. Ada tidak? Ada itu. Kaum muslimin. Ujian, cobaan. Kata Nabi, faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka Allah akan ridha kepada dia. Wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang murka, dia enggak ridha, murka pada takdir Allah, Allah murka kepada dia. Kalau Allah murka, rugi enggak kita? Rugi enggak? Rugi. Musibahnya, rumahnya enggak terbangun. Ada juga yang kematian, uangnya juga habis. Kemudian apa? Enggak dapat pahala, enggak dapat ganjaran. Allah murka. Tapi begitu dapat musibah, kita ridho dengan apa Allah takdirkan. Kan kita ucapkan raditu billahi robba. Kita ridho dengan apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Dan yang antum harus ingat, apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Saya ulangi. Apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Antum catat itu. Apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Apa aja cobaan, ujian yang Allah pilihkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Kita terima cobaan ujian itu.
Karena itu yang terbaik buat kita. Jadi kita harus menerima apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Bukan kita nggak ada ikhtiar. Tetap cobaan ujian itu kita kembalikan kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Agar Allah memudahkan semua urusan kita. Dapat cobaan. Penyakit. Bukan kita diam. Ada ikhtiar atau tidak? Ikhtiar. Ini Allah kasih penyakit. Ada ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ya berobat. Berdoa kepada Allah. Antum juga ikhtiar. Apa? Dengan minta kepada Allah Ta'ala. Minta kepada Allah. Kita redha kepada Allah. Allah sebagai Khalik, sebagai Razik. Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Untuk saya, untuk Bapak, Ibu sekalian, dan seluruh yang hadir. Mudah-mudahan Allah SWT redha kepada kita, menghapuskan dosa-dosa kita, dan menunjukkan kita ke jalan yang lurus, dan menggantikan apa yang kita alami dari musibah, mendapatkan kebaikan dan hikmah yang besar, mendapatkan ganjaran dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.